Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabatku, geyser ya. Alhamdulillah pagi ini saya bersama istri pujaan hati. Hai, yang tidak akan ada gantikan, hanya satu-satunya. Hari ini saya sama istri mau bersilaturahim sama guru kami, guru kita, Ustadz Danu. Nah, mudah-mudahan silaturahim ini membawa kebaikan bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Amin. Saksikan kami ya. Yuk. Jangan sampai lewat di channel yang satu ini. Sampai jumpa. Ayo. Ini keren banget, Masya Allah. Masa sih itu Pak Ustadz? Masa sih? Justru itu kita kesini itu salah satunya kita kagum, kaget gitu. Tapi kan mobil itu, Masya Allah ya, kaya ternyata ya. Nah itu yang harus kita tanya. Bisa apa sih? Nah itu yang harus kita tanya hari ini. Mudah-mudahan nih, ya boleh lah, masa ditanya nggak boleh. Coba aja kita tanya ya. Ya bismillah aja. Amin. Ya, mudah-mudahan kita ketularan. Amin. Kalau Ustadz Ya dua, Allah, kita 10. Amin. Amin ya Allah. Jangan maruk juga kali ya. Biasa aja. Kan ada Bang Jai harus dikasih satu. Abi Hasan satu. Cak Sobri. Tapi mainannya. Iya ya. Ya benar juga ya. Kita tanya. Sila. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedulur semuanya, sahabat Asep Hidayat Channel, kemudian Hasan Bisri Official Channel, dan juga Tung Family Channel, dan juga Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, Amin. alhamdulillah. Sama satu lagi Ustaz. Iya. AJJ punya channel. Eliza TV. Apa tuh? Keren, udah langsung dipikir ya Ustaz ya. Apa di? Eliza Official Channel. Official channel. Iya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah kali ini saya diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim ya kepada beliau, guru kita semuanya. Nah Ustadz, saat tadi saya masuk ke sini nih kaget. Nah ya. Di depan ya. Oh iya. Kan kalau zaman Rasulullah itu kuda perangnya atau alat perangnya itu adalah onta abu-abu. Itu yang termahal. Ternyata saya lihat pas di halaman kaget. Waduh, ternyata di sini juga ada. Kaget saya. Saya bilang sama istri, kalau Ustadz bisa, kenapa kita tidak? Bukankah Tuhannya sama Allah? Gitu Ustadz. Iya. Nah Ustadz, boleh dong cerita ke saya, ke kami ya. Kan Ustadz sebagai penceramah, sebagai dai, ya yang ya selama ini dai gimana sih gitu kan. Tetapi pada kenyataannya Ustadz bisa kok mendapatkan itu. Apa rahasianya Ustadz? Oke. Jadi sebenarnya ini bukan rahasia. Ini sebenarnya sudah ada sejak Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebenarnya begini. Ya. Barangkali Ustadz ini hafal sekali ayat ini, kemudian seluruh beriman juga insya Allah mulai hafal. Jadi saya mencoba mengamalkan beberapa ayat dalam Quran yang memang itu beberapa ini bukan hanya itu maksud saya ya. Ini hanya beberapa yang berhubungan dengan itu. Beberapa ayat yang berhubungan dengan persoalan dunia lah, dunia ini. Jadi Allah itu sudah sangat jelas menjelaskan. Salah satunya dalam surat Az-Zariyat namanya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Di langit ada jalan rezeki. Langit itu suatu rahasia, ada jalan rezeki.
Jadi Allah itu sudah merahasiakan jalan rezeki kita yang Masing-masing. masing-masing sebenarnya. Baik. Hanya tinggal Bagaimana rezeki itu bisa kita dapatkan. Nah, ini jarang sekali teman-teman dakwah itu menjelaskan gitu loh. Bagaimana sih caranya rezeki ini bisa sampai ke kita? Diceritakan oleh Allah Ta'ala di ayat sebelumnya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Disinilah orang itu masih belum memahami bahwa ini terkait dengan rizki. Terkait dengan rizki. Rizki itu sesuatu yang menyenangkan bagi diri kita. Ya, kita anggap rizki. Nah, berbuat kebaikan itu apa? Harus dijelaskan bagi seorang muslim. Berbuat kebaikan ini di dunia ini sebenarnya sama. Kita berbuat kebaikan di dunia dengan sholat, berarti kebaikan itu untuk akhirat, kan gitu ya. Jalan akhirat. Jadi dengan sholat itu kan kebaikan juga nih. Baik. Tapi itu untuk akhirat, ya. Baca Quran, ya jelas kalau baca Quran niatnya memang karena Allah, itu juga akhirat. Kan gitu. Baik. Kemudian puasa sama. Puasa karena Allah, akhirat. Jangan puasa untuk ilmu. Ilmu biar apa? Untuk melet orang. Ilmu biar kebal seperti itu. Itu bukan akhirat, itu tetap dunia. Kalau untuk minta dunia baca Al-Quran? Ya itu salah juga. berarti ya bukan itu yang dilakukan oleh Ustaz. Bukan itu, karena Al-Quran sendiri itu petunjuk. Jadi petunjuk itu kan banyak nih, ada doa, ada kejadian para nabi dan rasul, ada orang-orang yang memusuhi Nabi Fir'aun umpamanya, atau banyak sekali lah hal yang bisa kita ketahui. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu dari sisi rizki itu harus paham betul. Jadi Allah itu akan memberikan sebagian nikmat untuk kita yang muslim khususnya. Itu hati-hati, karena pada saat ada orang muslim itu ada rizki, itu belum tentu dia berkah rizkinya, tapi bentukannya adalah istijrat. Istijrat itu bagaimana? Istijrat itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala agar orang itu semakin dia sombong. Lupa dari mana asal rizkinya. Contoh namanya. Jadi banyak orang itu menceritakan kalau di dalam sholat sunnah tahajud namanya, itu kan banyak diajarkan, mintalah kamu di dunia, minta ini, kalau minta itu sebenarnya nggak apa-apa, tetapi ayolah kita cari yang lebih bermakna dari kita. Apalagi Allah di dalam ini sendiri, dalam surat Az-Zariyat ini tadi, sebenarnya itu juga menceritakan bahwa tentang sholat sunnah tahajud. Ini Allah nih dalam ayat, dalam yang terkait dengan rizki. Betul. Kalau tadi saya cerita tentang harus berbuat baik. Nah, berbuat baik itu bagaimana? Ya sholat, ya baca Quran, ya sunnah-sunnah yang lain. Kemudian apalagi dalam pembicaraan harus kontrol akhlak, berarti akhlaknya juga ya. Itu berbuat baik. Akhlak Rasul sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik itu harus kita contoh. Itu kan berbuat baik di dunia dengan niat karena Allah Ta'ala. Jangan berbuat baik dengan niat biar dikasih uang, loh kan beda itu sudah. Atau biar diumumkan. Biar diumumkan juga nggak bisa, kan gitu ya. Berbuat baik umpamanya. Dia mau menafkahi, mau mengajak yatim piatu itu makan-makan di rumahnya, boleh. Tapi kan niatnya yang tahu dia. Betul. Sirnya itu orang nggak tahu. Jaharnya kelihatan kan. Itu tampaknya itu begitu. Tetapi sirnya kita nggak ngerti, bahwa nggak taunya dia ingin tampil di infotainment. Dan kemudian cara-caranya lucu kalau kita itu ceritakan. Cara-caranya mengajak yatim piatu itu diundang, kasih makan, kasih uang, suruh doain dia. Nah ini cara yang sebenarnya ini umum, tapi hati-hati. Kalau dia pengen didoain anak yatim, bukan begitu caranya. Nah gimana tuh caranya? Nah, inilah yang akhirnya menjadi cerita yang
orang banyak nggak ngerti. Jadi gini loh ceritanya Ustaz. Ya. Kalau mamanya dari doa anak yatim yang dikabulkan atau diijabah Allah, itu bukan begitu. Kalau yang begitu bukan, saya yakin insya Allah bukan. Karena itu nyogok anak yatim untuk mendoakan dia. Berarti si anak yatim itu ada ketidakikhlasan. Dimanfaatkan. Dia dimanfaatkan. Zolim dong kalau gitu. Ya kalau itu bukan zalim, tapi akhirnya dia gugur. Jadi istilahnya salah satu yang diijabah, doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala, Ya. yaitu doa anak yatim, gugur di situ. Selesai, nggak dapat dia. Nah, kalau mamanya kita mau mendapatkan, yang bagaimana? Nah, ini yang harus kita Halalan thayyiban. halalan thayyiban Mubarakan. mubarakan. Iya betul. Jadi satu, kita benar memberikan sedekah kepada yatim piatu. Dan kita harus paham nih, pada saat kita itu memberikan sedekah di yatim piatu, yang harus kita ketahui adalah nanti teman-teman yang ngelola yatim itu, dia akan bertanya, untuk apa? Itu hati-hati itu. Oke. Jadi sedekah itu langsung mau diakatkan dengan untuk apa? Pada saat dia itu bilang, biar saya sukses, berhenti ke Allahnya itu pasti berhenti dia. Tidak ada transaksi dengan Tidak Allah. ada transaksi dengan Allah Ta'ala. Itu yang banyak orang tidak tahu. Jadi bahasanya harusnya untuk apa? Untuk apa? Jawabannya, Jawabannya adalah saya hanya untuk menyedekahkan harta saya untuk teman-teman anak-anak yatim lillahi ta'ala. Gak ada niat lain. Tidak ada niat. nggak usah disebutin bahwa Sama ini untuk itu ya. Udah bisa kalau saya ganti, mau saya analogikan. Saya punya istri, saya cinta kamu, saya juga cinta orang lain. Gimana coba? Dua. Nah, kan berdua, selingkuh kan? Berarti yang nama bismillah itu harus bismillah beneran. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah, jangan bismillah. Ah, ini di sini dunia. 1000 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pengen punya mobil BMW, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mersik kalau mau- gitu, itu kalau nggak mau- bisa lah. Nggak ya? bisa. Kalau mau seperti Ustaz yang begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada pendapat. Nah, balik lagi. Jadi harus berperilaku baik, berakhlak baik, Berakhlak baik. supaya Jalan rezeki ini sampai kepada kita. Nah, termasuk hormat pada orang tua. oke. Kan gitu ya, kalau ini sudah paham, banyak yang paham lah. Jangan berkata kasar pada orang tua. Selain orang tua itu siapa? Guru. Selain guru siapa? Kata teman-teman dakwah itu apa? Para ulama. Itu dilihat, kalau tauhidnya kuat, hormati beliau. Kalau saya gitu, hormati beliau. Kalau memang akhlaknya kurang baik, tetap hormati beliau. Yang baik diambil, yang buruknya dilepas. Jangan menjustifikasi bahwa itu pasti buruk, tidak boleh. Nah, paham ya? Semua pelajaran itu bisa kita lihat, bisa kita pelajari baik dari para ulama, para pendakwah, para ustadz. Juga bisa aja kita pelajari dari binatang. Maksudnya itu gimana? Iya. Jadi kita bisa belajar itu dari binatang. Coba kita lihat. Binatang itu kita ambil singa. Ya. Dia makan jerapah, makan wildebeest, dia makan Makhluk lain lah ya. makhluk lain. Itu kalau dia kenyang pergi. Itu walaupun ada daging dia tinggal pergi. Oh, itu. Itu apa maksudnya? Jangan marah. Jadi berarti ya jangan serakah. Jangan serakah. Astagfirullahaladzim. Itu pelajaran dari Allah Ta'ala sebenarnya. Itu bilang jangan serakah. Binatang yang tidak bisa berpikir itu nggak serakah. Boleh manusia itu menabung, boleh. Tapi kan tetap jangan serakah. Iya, iya. Cara menabungnya juga dengan jangan dengan jalan serakah dulu, baru nanti setelah dapat ditabung, kan itu tetap serakah namanya. Itu yang kita bisa belajar dari binatang kasalnya. Kalau kita itu mau melakukan sesuatu, jangan serakah. Oke, Ustaz. Ketika kita sudah berlaku baik, berakhlak baik, apakah dengan semudah itu Allah kemudian memberikan rezeki? Belum tentu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Tetap berlaku baik, Iya. tetap berjalan, kerjakanlah itu kebaikan. Karena Allah itu tidak melihat kebaikan baru kerjakan sekarang, Allah langsung memberikan nikmatnya. Tidak bisa. Kalau Allah itu memberikan seperti itu ke semua manusia, manusia mati semua cepat. Karena manusia kan berbuat salah itu hampir setiap menit.
Setiap menit, detik, hari itu berbuat salah ya. Kalau dia salahnya kuat, korupsi, tabrak mobil, ya. Kemudian si istrinya protes, ya Allah kenapa suami saya yang baik ini mati, kan gitu. Nah, selesai dunia. Enggak, makanya Allah mengumpulkan amal-amal entah itu baik, entah itu buruk, dikumpulkan nanti suatu ketika dimunculkan dalam bentuk musibah. Ustaz, boleh nggak? Misalnya saya berbuat baik, saya sudah jujur, sudah disiplin, sudah baik sama orang tua, tapi saya berharap sama Allah, tolong dong kasih rezeki gitu. Boleh nggak dengan melakukan kebaikan tetapi Oke. Ini kalau langsung digabung, bolehkah saya sudah jujur, saya sudah sholat, saya sudah ini, baik lah, ya. Saya dari jujur itu sholat saya minta rezeki kan gitu. Saya jawab jangan. Saya jawab jangan. Karena intinya adalah inna sholati wa nusuki wa mahmati. Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui, semua yang kita kerjakan di muka bumi ini harus lillah. Ini yang saya tadi bilang tidak boleh. Nah, tapi kalau begini boleh. Nih bedanya ya. Ini sebentar nih, saya ulangi tadi ya. Jangan kalau ya Allah saya sudah berjujur, saya sudah mengerjakan ibadah wajib lah, sunnah ini sudah ini, saya mohon kau berikan saya rizki, saya berikan masalah duniawi. Itu ya, saya bilang jangan yang itu. Itu berarti semua yang dikerjakan ibadah-ibadahnya hanya untuk duniawi, bukan akhirat. Nah ini bedanya, ini jangan. Tapi bedanya adalah kerjakanlah jujur. Sholat yang baik karena Allah, puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, semuanya. Jangan menyakiti suami, jangan menyakiti istri karena Allah, mendidik keluarga karena Allah, semuanya. Dan kejujuran tetap kita lakukan terus. Tetap karena Allah. Nah, suatu ketika kita kan tetap beda. Doa, setelah sholat kita doa. Boleh. Ya Allah, kumohon padamu, berikanlah aku rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah dari ikhtiar yang aku kerjakan. Dari ikhtiar yang aku kerjakan. Mudah-mudahan, ini tambahannya, jangan lupa. Dan mudah-mudahan rizki yang kau berikan kepada diriku ini bisa meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepadamu. Amin. Itu yang dianjurkan oleh Allah. Oke. Ustaz kan insya Allah ya sudah melakukan itu tuh bertahun-tahun gitu kan, dan bahkan sudah menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Apakah rezeki yang saat ini Ustaz dapatkan itu dengan mudah begitu datang saja atau perlu ikhtiar juga? Ya tetap ikhtiar Ustaz. Nah ikhtiarnya apa? Ya kalau ikhtiar itu ya rahasia lah masih. Ini yang saya cari jawaban sebetulnya. Ikhtiarnya nanti. Intinya tetap ada ikhtiar. Jadi ada tetap ikhtiar, cuma memang saya belum mau cerita. Jadi istilahnya itu kalau ada sesuatu itu tenang aja dulu. Pelajaran tauhid ini harus direkam dulu. Ya. Karena saya itu dakwah itu tidak mengajak orang untuk kaya. Saya itu dakwah itu mengajak orang itu untuk masuk surga sebenarnya. Kaya itu yang memiliki siapa? Kan Allah. Ya. Kalau kita minta kaya, boleh sih. Saya tetap ngomong boleh. Tapi apa yang kamu cari nanti setelah kamu kaya? Surga. Gimana caranya dapat surga? Wong dapat kaya, habis itu terus ujug riaknya musuh. Gimana coba? Berandai-andai. Nah, boleh kalau berandai-andai sih boleh ya. Tetapi inilah yang saya sering ingatkan khususnya untuk diri saya sendiri itu Ustaz. Memang saya belum cerita tentang apa yang saya kerjakan. Jadi ini masih menjadi misteri yang satu hari akan diungkapkan. Suatu hari insya Allah saya akan ungkapkan. Nah, suatu harinya itu kira-kira dekat atau setengah dekat atau masih jauh? Nah, mudah-mudahan ya dekat. Dekat. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya dulu yang kasih tahu. Mudah-mudahan insya Allah dekat. Karena bagaimanapun juga saya tahu bahwa orang itu hidup ingin kaya. Saya tahu. Iya. Tapi saya sebagai pendakwah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, nggak boleh saya ngajari orang atau taklim saya itu ke arah kaya. Harus ke arah tauhid ya. Tauhid yang benar. Iya. Nanti kaya mengikuti. Gitu. Kalau Allah kan sudah ceritakan dalam Quran, kejarlah akhirat, nanti duniamu mengikuti. Jadi tetap itu dipegang.
Kalau ada ustadz mengajarkan kaya, menyuruh ini itu, kita lihat dulu. Mohon maaf nih, kaya nggak ustadznya? Iya. Loh, saya itu mau tanya gitu loh. Nah kalau saya memang tidak mengajarkan kaya. Bertauhid. Tapi bertauhid dulu. Dengan begitu Allah kan sayang ya sama Nah kita. kan beda, kalau Allah sudah sayang itu gimana sih? Ya Allah, ya Allah. Sama seperti kalau ustadz kan mendampingi saya terus-menerus. Baik. Pernahkah ustadz itu berpikir, kenapa itu jin kok selalu takluk sama ustadz? Kan gitu. Karena dulu saya dalam belajar nggak pernah ingin menaklukkan jin. Nggak pernah saya itu belajar naklukin jin. Inilah ta'ala saja. Billahi ta'ala aja. Saya ibadah karena Allah, saya ibadah karena Allah. Begitu aja. Oh, jadi berarti kalau begitu segala kunci kesuksesan untuk dunia akhirat itu segala sesuatunya lakukanlah hanya semata-mata karena Allah. Iya, itu udah sering kita baca. Iya. Tapi aplikasinya enggak ngerti. Iya kan kita sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sering tahu diungkapkan, makanya ini lillahi ta'ala. Nanti kalau udah ceramah bisa. Jadi slogan doang. Iya, tapi di dunia udah bisa. Kau istri ikutin saya. Lah, padahal istrinya juga benar pada waktu itu. Kayak saya imam, nggak taunya karena dia ingin dihargai oleh istrinya. Lah nggak boleh yang begitu. Padahal kasusnya nggak taunya suaminya yang ngomong begitu yang salah. Kan begitu ceritanya. Kamu harus nurut. Kamu ingin masuk surga, ya izinkan saya nikah lagi. Loh itu juga nggak boleh juga. Itu mau menangnya dia sendiri. Ada yang seperti itu, Ustaz? Banyak. Di mana kira-kira? Sono bukan di sini, insya Allah. Sono banyak. Ustaz, satu lagi pertanyaannya. Jatuh bangun untuk terus menjaga akhlak itu kira-kira menurut Ustaz tuh selama ini gimana tuh? Kan pasti kan kadang-kadang yazid wa yanqus kan. Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang juga turun. Nah, Ustaz sendiri pernah mengalami itu enggak? Saya selama ini yang saya rasakan itu iman saya itu selalu turun, Ustaz. Hah, sudah. Kok bisa? Iya, yang saya alami itu iman saya selalu turun terus. Saya nggak pernah merasa iman saya itu naik. Saya nggak pernah merasa iman saya tinggi, nggak pernah. Saya kurang aja, kayaknya dosa terus. Jadi saya bisa cerita kapan imannya tinggi, kapan nggak pernah. Iman saya itu kayaknya di bawah terus. Kayaknya seperti itu. Makanya terus memotivasi diri supaya berbuat baik terus gitu. Ustaz. Gimana caranya saya itu selalu diampuni kesalahan saya oleh Allah Ta'ala. Dan saya diterima rasa syukur saya oleh Allah Ta'ala. Jadi kayaknya memang kurang terus gitu. Kok rasanya rasa syukur saya kurang ya terus aja gitu. Rasanya seperti itu. Jadi saya nggak bisa cerita kalau iman saya pas tinggi itu pas ini nggak bisa. Kalau mamanya Allah itu memberikan nikmat berupa rezeki harta mamanya, ya saya aja cuma melihat ini titipan Allah sebenarnya. Jadi ngapain saya harus bangga-bangga? Ini hanya titipan dari Allah Ta'ala. Bukan berarti ini karena saya tahajud saya, ini karena doa saya, ini saya ngamal. Tidak, saya nggak berani ngomong seperti itu karena saya tahu. Jadi semuanya berjalan begitu saja, dilakukan karena Allah, dan kemudian Allah menservis ya. Nah itu Mungkin haknya Allah, Haknya Allah ya. menservis. Karena saya nggak akan tahu diservis atau enggak, saya nggak tahu. yang jelas duhanya bukan karena ingin dapat rezeki. Enggak, Baca selalu Al-Qur'annya bukan karena itu. Enggak. Kalau ditanyain enggak, curhat saya biasa aja. Malah banyak muji Allah setelah curhat. Muji Allah aja. Ya muji Allah yang ringan yang hampir semua orang itu tahu. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Karena itu setiap saat. Jadi itu menurut saya. Kalau mamanya tahajud, ya setelah saat tahajud sambil menunggu subuh cukup saya itu memohon ampun aja cukup, memohon ampun aja. Itu aja ya. Itu memang dari dulu saya bukan saya nggak mau nurut
guru-guru yang dulu ngajar. Enggak, karena saya baca lah ini wabil asharihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Lah ini kan ini Allah loh yang nyuruh. Ini Allah yang nyuruh. Padahal kalau orang-orang itu kamu sana waktu sujud doalah yang ini. Itu kayaknya Allah yang menyuruh mohon ampun. Berarti yang sampai pada Rasulullah berarti memang ya permohonan ampun. Paling ditambahi ya rasa syukur, bersyukur setiap saatnya, itu aja. Makanya saya coba ini aja, ini kan dari Allah, kenapa nggak kita gunain? Kenapa kita itu minta dunia? Kalau ada ayat yang lain bahwa kalau seseorang minta dunia, Allah akan mengabulkan yang dikehendaki dan Allah inginkan. Itu dalam surat Al-Isra ayat 18 itu. Tapi nanti di akhirat mereka akan dimasukkan dalam neraka. Lah gimana coba ini? Panas. Kan gitu, Ustaz. Makanya dari situ saya takut, saya minta, ya Allah berikan saya begini, berikan saya ini. Saya takut. Jadi saya lebih takut pada Allah Ta'ala daripada hanya untuk menginginkan dunia saya. Jadi berarti kalau begitu jarang ya Allah saya minta uang, sejarang ya. Jadi justru malah ya Allah ampuni dosa-dosaku, itu aja berarti ya. Iya, Ustaz. Tapi benar-benar tahu ya. Dalam istighfar itu tahu. Jadi enggak cuma astagfirullahaladzim, enggak. Membayangkan. Tapi benar apa yang kita kerjakan itu, waduh, kalau saya satu-satu ini kayaknya lama ya. Ya sudah, jadiin satu aja. Ya Allah, jika saya sejak akhir balik hingga saat ini saya sering melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu itu konkret, ampuni dosa-dosaku ya Allah, baru astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kan begitu ya. Oke, Ustaz, saya sempat bertanya ya sama salah satu murid Ustaz. Saya bilang, apa sih kebiasaan Ustaz yang selalu didawamkan, dibiasakan? Ternyata beliau menjawab, Ustaz itu selalu menjaga wudhu. Ya. Nah, saya dengar jawaban ini. Apakah benar? Kan perlu dari sumbernya langsung gitu, Ustaz. Siapa yang? Iya, saya jujur, Ustaz. Aduh, iya. Iya, Ustaz, insya Allah iya. Sejak SMP ini. Nggak pernah lepas. Sampai sekarang pun kita ngobrol, insya Allah masih terjaga. Allahu Akbar kabira. Sampai sekarang kita ngobrol dari sejak kapan itu ya ini. Saya jadi nyambung lalu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mungkin itulah akhir dari ayat yang Masya Allah. Saya menangis. Ya, karena saya itu berwudu tidak ingin saya dikatakan suci, tapi saya berwudu jangan sampai wudu saya batal karena sesuatu yang saya kerjakan itu salah. Oke, sedulur semuanya, sore ini saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Rasanya saya pengen panjang banget ngobrol sama beliau ya, tapi mungkin di lain kesempatan karena beliau perlu istirahat. Ada pelajaran yang sangat luar biasa di ending pertemuan ini, bahwa Ustadz itu yang pertama yang selalu dalam adalah istighfar. Berarti dia wudhu hatinya diwudukan, mohon ampun kepada Allah. Dan wudhu fisiknya itu tidak pernah dia lepas dari wudhu. Basuh wajah, tangan, rambut, dan kedua kaki. Dari mulai SMP sampai sekarang tidak pernah lepas. Jadi ayat Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, terbukti ketika seseorang suci hati, suci pikiran, suci badan, ternyata Allah sangat mencintai. Dan wajar jika Allah mencintai Ustadz Danu dan Allah memberikan apa yang mungkin barangkali Allah inginkan, bukan karena Ustadz Danu. Karena Ustadz Danu mengatakan semuanya saya tidak pernah minta, tapi Allah kasih. Ini luar biasa. Ini pelajaran yang dahsyat.
Ya, mari kita sama-sama bertauhid. Kita bersihkan hati kita, wudhu dengan istighfar, dan kita mulai karena Allah Ta'ala. Kita pun membersihkan diri kita secara fisik dengan wudhu tidak lepas, dan lakukan semuanya karena Allah, bukan karena ingin rezeki. Ustaz, gak kuat nih. Doakan kami dan semua para pemirsa yang mungkin kali hari ini nonton ataupun di channel kami masing-masing, dan kita bisa mengikuti apa yang Ustaz lakukan. Karena Ustaz juga, saya yakin ini kiblatnya adalah Allah dan Rasulullah. Insya Allah. Doakan kami supaya istiqomah, Ustaz. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz Asep, Bunda, dan juga seluruh saudara-saudara beriman, sedulur-dulur beriman, mudah-mudahan bisa menjalankan akidah, syariat, dan juga akhlak karena Allah. Amin. Jangan benar-benar hanya untuk cinta dunia, tapi betul-betul karena Allah, karena Allah, karena Allah. Bekerja sesuatu karena Allah. Makanya kalau saya tetap mengajak senantiasa melakukan sesuatu dengan basmalah, benar-benar serius, bismillah karena Allah, berbismillah, jangan ada duniawi. Dan mudah-mudahan dengan seperti tersebut Allah benar-benar melihat kepada kita, mendengarkan ucapan-ucapan kita, mengetahui isi hati kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semuanya, kalau ingin punya dunia, maka cintailah yang punya dunia. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari dan waktu yang berbeda, yang lebih panjang lagi waktunya dan lebih banyak lagi manfaatnya. Mudah-mudahan selalu sehat bersama ibu dan keluarga. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.